single day I'm gonna make something great. That's my way. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss May Project dalam edisi Matematika mudah dan menyenangkan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi hubungan garis dan sudut part 2, di mana pada part 1 telah kita bahas sudut-sudut yang saling berpelurus, saling berpenyiku, dan saling bertolak belakang. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk siapkan buku catatan kamu ya, untuk mencatat hal-hal yang diperlukan, karena nanti Bu Mei akan berikan latihan soal yang bisa kamu coba setelah menonton video ini. Oke, langsung saja. Hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Berarti nanti akan ada dua garis yang saling sejajar. Misalkan di sini saya berikan garis berwarna hijau dan satu lagi garis berwarna merah. Garis hijau saya beri nama garis A dan garis merah saya beri nama garis B. Berarti garis A akan sejajar dengan garis B. Sesuai judulnya yaitu dipotong oleh sebuah garis. Berarti di sini akan ada satu garis yang memotong garis A dan garis B. Kita sebut saja garis M. Nah, di sini nanti akan muncul sudut-sudut. Sudut apa saja ya? Sudut yang terbentuk antara lain sudut A1, A2, A3, A4. Dan juga sudut B1, B2, B3, B4. Berarti totalnya di sini ada 8 buah sudut. Nah, hubungan dari sudut-sudut ini apa saja ya? Nanti kita akan membahas tentang sudut sehadap, sudut berseberangan, dan sudut sepihak. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas adalah sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Yang bagaimana sih sudut-sudut yang dikatakan saling sehadap? Nah, sudut sehadap itu adalah sudut-sudut yang menghadap arah yang sama. Jadi, mereka dikatakan saling sehadap kalau arahnya sama. Atau mudahnya seperti ini. Kita lihat kaki-kaki sudutnya. Kaki-kaki sudutnya itu nanti kita cari yang arahnya sama. Dan untuk sudut sehadap ini memiliki besar sudut atau ukuran sudut yang sama besar. Oke, misalkan di sini saya berikan sudut A1. Sudut A1 itu berarti berada di garis A dan di nomor 1. Seperti ini ya, saya beri tanda merah. Jadi sudut A1 itu berada di garis A di nomor 1. Nah, sudut A1 ini sehadap dengan siapa? Kita lihat kaki sudutnya. Di sini kaki sudutnya saya bedakan, ada yang berwarna hijau dan berwarna biru. Kaki sudut yang berwarna hijau mengarah ke arah kiri dan kaki sudut yang berwarna biru mengarah ke arah atas. Jadi untuk kaki sudut A1 itu arahnya ke kiri dan ke atas. Maka untuk mencari pasangan sudut yang sehadap dengan A1, kita cari di sudut B yang memiliki kaki sudut dengan arah ke kiri dan ke atas. Yang mana? Ya, yang ini ya. Jadi, sudut B1 memiliki kaki sudut ke kiri dan ke atas. Jadi, sudut A1 ini akan sehadap dengan sudut B1. Maka, besar sudut A1 akan sama dengan besar sudut B1. Jadi, misalkan di sini sudut A1-nya 140 derajat. Karena sudut A1 ini sehadap dengan B1, maka sudut B1 pun juga 140 derajat. Oke, selanjutnya sudut A2. A2 ini berarti ada di garis A di nomor 2. Seperti ini ya.
Nah, sudut A2 ini akan sehadap dengan siapa? Sama seperti tadi, caranya kita lihat kaki sudut dari A2. Kaki sudut A2 ini mengarah ke kanan dan ke atas. Maka kita cari pasangan sudutnya di garis B yang memiliki kaki sudut ke kanan dan ke atas. Yang mana? Ya, jadi di sini pasangannya adalah sudut B2. Sudut A2 sehadap dengan sudut B2, maka besar sudut A2 pun akan sama dengan sudut B2. Jadi misalkan di sini A2-nya 60 derajat, maka B2-nya juga 60 derajat. Oke, selanjutnya sudut A3. Berarti sudut A3 ini ada di garis A di nomor 3. Seperti ini ya. Nah, sudut A3 ini akan sehadap dengan siapa? Kita lihat kaki sudut dari A3. Kaki sudut A3 mengarah ke arah kanan dan ke bawah. Maka kita cari pasangannya di garis B yang memiliki kaki sudut ke arah kanan dan ke bawah. Yang mana? Ya, B3. Jadi sudut A3 sehadap dengan sudut B3. Maka besar sudut A3 sama dengan sudut B3. Sehingga jika di sini sudut A3-nya 120 derajat, maka sudut B3-nya pun 120 derajat. Oke, selanjutnya untuk sudut A4. Sudut A4 ini memiliki kaki sudut ke arah kiri dan ke bawah. Nah, kita cari di garis B yang kaki sudutnya ke kiri dan ke bawah. Yang mana? Ya, B4. Jadi sudut A4 ini sehadap dengan sudut B4. Maka besar sudut A4 sama dengan sudut B4. Jadi kalau A4-nya 65 derajat, maka B4-nya pun 65 derajat. Gampang bukan untuk sudut sehadap? Nah, yang kedua adalah sudut berseberangan. Apa itu sudut berseberangan? Sudut berseberangan adalah pasangan sudut-sudut yang memiliki besar yang sama. Sama seperti sudut sehadap tadi ya. Jadi, dua sudut yang saling berseberangan akan memiliki besar sudut yang sama. Untuk sudut berseberangan ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada berseberangan dalam atau saya singkat BD dan berseberangan luar atau saya singkat BL. Nah, pada awal tadi ada satu garis yaitu garis M yang memotong kedua garis sejajar A dan B. Nah, garis M inilah yang akan menjadi patokannya atau menjadi acuannya ya. Garis M ini sendiri akan membagi ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah kiri dan wilayah kanan. Nah, untuk sudut yang saling berseberangan itu sendiri, dia dikatakan berseberangan jika posisinya berlawanan. Jadi nanti ada satu sudut ada di sebelah kiri, maka pasangan sudut berseberangannya ada di sebelah kanan atau sebaliknya. Atau bisa juga kita sebut dia melompati garis M. Oke, kita mulai dulu ya dari sudut yang berseberangan dalam. Contohnya di sini sudut A4. Kalau berseberangan dalam berarti dia wilayahnya ada di bagian dalam. A4 ini ada di garis A di bagian dalam, nomor 4. Nah, dia akan berseberangan dalam dengan siapa? Karena A4 ada di sebelah kiri, maka kita cari pasangan di garis B yang sudutnya ada di dalam dan di sebelah kanan. Lawannya ya. Yang mana? Oke, B2. A4 berseberangan dalam dengan B2. Maka besar sudut A4 sama dengan B2. Kalau di sini A4-nya 60, maka B2-nya pun 60 derajat. Oke, kita lanjutkan A3. A3 juga ada di dalam dan ada di sebelah kanan. Berarti kita cari pasangannya di garis B yang juga di dalam dan ada di sebelah kiri, yaitu B1. Maka sudut A3 sama dengan sudut B1. Kalau A3-nya 120 derajat, maka B1-nya juga 120 derajat. Nah, dengan berseberangan luar, berarti kita pilih wilayahnya yang ada di bagian luar. Contohnya di sini sudut A1. A1 itu ada di luar dan ada di sebelah kiri. Ini ya. Maka kita cari pasangannya di B yang juga di luar tapi di sebelah kanan. Yang mana?
Oke, B3. Jadi sudut A1 berseberangan luar dengan sudut B3, maka besar sudut A1 sama dengan sudut B3. Jadi kalau di sini 135 derajat A1-nya, maka B3-nya pun 135 derajat. Terakhir, untuk sudut A2. A2 ada di luar dan di sebelah kanan, maka dia akan berseberangan luar dengan B4. Ya, jadi besar sudut A2 sama dengan sudut B4. Kalau di sini 45 derajat, maka B4-nya juga 45 derajat. Materi yang terakhir adalah sudut sepihak. Berbeda dengan sudut-sudut yang sebelumnya, jika pada sudut sehadap dan berseberangan, besar sudutnya sama, maka untuk sudut sepihak, besar sudutnya berbeda. Namun apabila kedua buah sudut yang saling sepihak itu dijumlahkan, jumlahnya 180 derajat. Perbedaan selanjutnya adalah jika pada sebelumnya di sudut berseberangan, posisi sudutnya berlawanan, jadi misalkan tadi sudut yang pertama di sebelah kiri, maka pasangan sudutnya di sebelah kanan untuk yang berseberangan. Nah, untuk yang sepihak, posisinya sama. Jadi kalau sudut yang pertama ada di sebelah kiri, maka pasangan sudutnya pun ada di sebelah kiri. Atau bisa dikatakan dia tidak melompati garis M. Untuk sepihak itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sepihak dalam atau saya singkat SD, dan sepihak luar atau saya singkat SL. Nah, untuk garis M itu sendiri masih menjadi acuan atau patokannya. Garis M ini tetap membagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah kiri dan wilayah kanan. Oke, saya contohkan untuk sudut sepihak dalam terlebih dahulu. Karena sepihak dalam berarti kita ambil yang wilayahnya ada di dalam. Di sini saya contohkan sudut A4. A4 ada di garis A, di dalam, dan di sebelah kiri. Maka untuk pasangan sudutnya, kita cari di garis B yang juga di dalam dan juga ada di sebelah kiri. Sudut apakah itu? Ya, sudut B1. Sudut A4 sepihak dalam dengan sudut B1. Maka sudut A4 jika ditambahkan dengan sudut B1 hasilnya sama dengan 180 derajat. Jadi contohnya misalkan di sini A4-nya 60 derajat. Maka B1-nya itu tinggal kita kurang ya. 180 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 120 derajat. Jadi sama saja ya apabila kita jumlah hasilnya 180 derajat. Oke, untuk selanjutnya masih di sepihak dalam, yaitu sudut A3. Ada di dalam di sebelah kanan. Maka kita cari yang di B, yang juga di dalam dan di sebelah kanan, yaitu sudut B2. A3 sepihak dalam dengan B2, maka apabila dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jika di sini A3-nya 135 derajat, maka B2-nya berapa? Tinggal 180 derajat dikurang 135 derajat, yaitu 45 derajat. Oke, untuk yang sepihak keluar pun juga sama ya, bedanya dia wilayahnya ada di bagian luar. Contohnya di sini adalah sudut A1. A1 itu ada di wilayah luar dan di sebelah kiri. Maka pasangan sepihak keluarnya juga ada di luar dan di sebelah kiri juga di garis B, yaitu B4. Sama ya, kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Kalau A1-nya 130 derajat, maka untuk mencari B4, caranya sama, 180 dikurang 130 derajat, yaitu 50 derajat.